Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kuliner yang saya cintai. Hari ini kita akan membuat kentang goreng ya, dengan bumbu yang sederhana. Pertama-tama kita pilih kentang yang kita inginkan ya, jumlahnya bisa kita sesuaikan. Lalu kita kupas kentang tersebut ya, dengan cara seperti di video. Setelah kentang kita kupas, lalu kita iris-iris sesuai dengan selera kita ya, bisa tipis bisa tebal ya. Setelah kita potong tadi, lalu kita iris-iris ya, seperti contoh sesuai dengan selera ya, ada yang kecil, ada yang tebal, ada yang tipis. Setelah itu wajib langsung direndam, dimasukkan ke dalam air. Supaya apa? Supaya hasil kentangnya tadi, hasilnya kalau digoreng itu tetap bagus ya, kuning, atau kadang-kadang tergantung kita pengen coklat sama, supaya tidak kusam. Kalau tidak langsung direndam tuh hasilnya buruk ya, hasilnya jelek dan warnanya pun jelek. Setelah itu kentang yang sudah kita iris-iris tadi ya, sesuai selera kita cuci, menghilangkan getah yang ada di kentang ya tentunya. Berapa lama? Monggo, bisa 2 atau 3 kali. Kalau di dalam air yang mengalir, yang penting kelihatan nanti ya, warnanya juga sudah cerah. Habis itu kita tiriskan. Sementara itu kita juga sudah menyiapkan air ya, mendidih. Kita masak ya ke dalam air mendidih ini kurang lebih sekitar 3 menit ya, sekitar 3 menit. Jangan terlalu lama, kalau lama nanti goreng akan benyek, tidak bagus. Tapi kalau kurang dari 2 atau 3 menit ya nanti masih keras. Jadi paling pas adalah sekitar ya 3 menit lah, kurang dikit lebih dikit. Oke. Nah, bisa juga ditambahkan garam supaya ini rasanya nanti kalau digoreng menjadi lebih gurih dan lebih renyah juga. Lalu kita aduk, kita tunggu sampai kentang ini dimasak selama 2 atau 3 menit ya. Ya, setelah 3 menit kelihatan ya, dia akan kayak gelembungnya ini ya, ini mendidih ya. Kentang yang sudah kita iris-iris tadi sesuai selera kita tadi, setelah 3 menit ya, lalu kompor kita matikan, kemudian kita tiriskan supaya apa? Supaya ini segera panasnya ini berkurang ya, supaya tidak terlalu lama. Nah, ada beberapa tips supaya ini cepat dingin. Kita masukkan ke dalam air yang dingin ya, supaya cepat dingin. Apa tujuannya? Supaya tidak pemanasannya itu dia akan berhenti prosesnya, sehingga kentang tetap keras dan digoreng nanti renyah tentunya ya. Silahkan berapa lamanya yang pasti kentang ini dinginnya udah hilang ya, mohon maaf panasnya. Oke, kita ratakan supaya dia cepat dingin, dan ini di air es ya, air dingin atau air es. Kalau punya es balok ya monggo aja, bongkahan es monggo aja, dengan air dingin aja juga oke lah. Ini membantu mempercepat supaya cepat dingin. Ini kentang akan tetap keras ya, keras. Tapi sebetulnya dalamnya lunak karena sudah dimasak tadi. Kalau orang Jawa sudah digodok. Kemudian kita tiriskan ya, tidak terlalu lama kok, hanya 1 menit tadi, direndam aja. Kemudian kita tiriskan sampai benar-benar dia kering dari air, kita tiris ya. Kita biasanya untuk mempercepat
Itu beberapa tip adalah menggunakan kain atau menggunakan tisu supaya air tadi cepat meresap ke dalam tisu tadi dan kentangnya cepat kering. Oke, setelah kentang tadi sudah kering ya, sudah beberapa saat, lalu kita masukkan ke dalam adonan maizena, tepung maizena atau tepung jagung. Seberapa banyaknya yang penting nanti waktu kita kocok-kocok seperti ini adalah cara supaya cepat merata. Tujuannya yang penting ya sobat, kentang ini terlumuri bermandikan tepung maizena rata semuanya ya, dari permukaan atas, bawah, samping kiri, samping kanan, semua rata. Pastikan kentang ini sudah bermandikan tepung maizena, sudah terlumuri oleh tepung maizena. Oke, proses berikutnya adalah kita goreng kentang yang berlumurkan maizena atau tepung maizena ini ke dalam wajan dengan minyak goreng yang sudah panas. Pastikan minyak gorengnya sudah panas dan kita goreng kurang lebih selama 5 menit saja. Artinya ini kita akan melakukan 2 kali penggorengan ya, cukup 5 menit saja. Supaya apa? Supaya tepung ini, kentang ini yang berlumurkan tepung ini dalam proses penggorengannya tadi sudah merata ya, sudah setengah matang. Sambil kita aduk supaya tidak lengket. Pastikan kentang dalam proses penggorengan pertama ini jangan terlalu lama ya, atau jangan terlalu cepat juga. Kisaran 5 menit atau ada yang 4 menit tidak apa-apa. Jadi kisaran antara 4 menit 5 menit untuk proses penggorengan yang pertama. Oke, ya kan sudah kelihatan ya, sudah bagus ya, setengah matang ini. Lalu kita angkat, kita tiriskan, kita diamkan. Berapa lama? Ya sebaiknya paling nggak 15 menit lah, supaya dia menyesuaikan dengan suhu ruang ya. Tujuan penggorengan 2 kali ini, hasil kentang yang sudah digoreng selama sebanyak 2 kali itu hasilnya pasti berbeda apabila hanya digoreng dengan sekali penggorengan. Hasil yang memperlihatkan perbedaan adalah dia lebih crispy, lebih renyah, lebih keras ya rasanya ya, mericik lah kalau kita bilang, serang-serangnya itu terasa, tapi dalamnya dia lembut. Itu kelebihannya kalau digoreng dengan menggunakan teknik 2 kali penggorengan. Kalau sekali aja bisa, sebetulnya bisa, tetapi hasilnya tidak sebaik apabila digoreng dengan cara teknik penggunaan penggorengan 2 kali. Teknik penggorengan 2 kali ini akan menghasilkan kentang goreng yang crispy, lembut di dalam tapi keras di luarnya. Jadi terserah sobat juga apakah memang menginginkan yang keras ya, yang crispy, karena memang untuk konten hari ini kita memang memberikan satu contoh tutorial cara membuat kentang goreng crispy gitu ya. Kalau mau lebih crispy lagi biasanya tepung maizena dibanyakin gitu. Nah ini karena mungkin sebagai tutorial sederhana aja, cara sederhana, ini pun sudah bagus, sudah bisa dipraktikkan nanti sobat kuliner, bisa dirasakan dengan teknik 2 kali penggorengan ya. Udah mulai nampak ya, ini selama berapa menit sama ya,
kurang lebih 5 menit. Untuk yang kedua ini penggorengannya waktunya disesuaikan dengan selera. Ada beberapa teman itu seneng sampai kering, berarti kalau mau kering banget ya, garing banget orang Jawa bilang, itu ya lebih dari 5 menit tentunya akan lebih baik. Warnanya nanti akan coklat ya, golden gitu, dan luar biasa. Tapi ada juga yang pengennya lembut, jadi nggak terlalu lama, kadang-kadang ada yang 2 menit 3 menit. Nah, untuk teknik yang lama silahkan sobat untuk dicoba, kurang lebih bisa 10 menit, tapi 5 menit pertama panas, 5 menit kedua adalah sedang saja. Oke, kalau teknik ini adalah 5 menit panas terus ya, panas terus, dan hasilnya kita lihat nanti ya, kan bagus, udah layak lah. Tapi ada juga yang cuma 2 menit 3 menit itu, monggo, itu adalah selera. Dalam menggoreng atau masak sesuatu itu seni ya, seni, diserahkan masing-masing. Oke, kita lihat ya, hasilnya sudah bagus, udah brown juga, ada golden juga. Kalau yang mau lebih lagi silahkan tambah durasinya, lalu kita letakkan di tempat ya, di piring. Kita lihat, wow, keren, ini kan keren banget, bagus ya. Ini lalu kita kasih topping sesuai selera. Kebetulan saya punya barbecue ya, topping rasa barbecue, atau bisa dikasih topping yang pedas itu, rasa sapi yang banyak, silakan saja, atau pakai cheese itu, atau pakai keju ya, parutan keju, rasa keju maksudnya, silakan juga ya, semua sesuai dengan selera masing-masing. Nah ini karena saya kebetulan punyanya bubuk rasa barbecue, maka ya, saya pergunakan itu, saya maksimalkan barang yang ada aja. Untuk lebih sempurna dalam pencampuran atau pemilihan topping ini, kita menggunakan tempat ya, toples boleh ya, apapun ya, seperti ini ya, kita tambahkan lagi supaya lebih terasa lagi. Nah, lalu kita kocok-kocok, kita aduk-aduk supaya apa, tujuannya merata ya, merata dari yang atas, yang tengah, yang bawah, yang samping kiri, samping kanan, semua akan merasakan topping yang sama rasanya, mutunya sama ya, karena kita kucak-kucak ini, kita aduk-aduk ini ya, kita putar seperti ini. Oke, baik ya, ini sobat ya, silahkan kalau tertarik untuk dicoba. Ini penggunaan kentangnya kurang lebih ya bisa 1 kilo lah kurang lebih. Oke ya sobat sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya. Apabila suka silahkan untuk dicoba ya. Kentang goreng siap untuk disantap. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.